Kemudian tadi evaluasi nadinya itu kan kita lakukan itu selama 30 siklus. 30 siklus itu maksudnya satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2,
4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, itu satu siklus. Kita lakukan lagi selama balikan 6 siklus. 6 siklus, kemudian nanti kita evaluasi di nadinya. Kemudian kita bisa evaluasi di lehernya pasien atau di tangan. Di tangan biasanya kita evaluasinya di sisi bagian dari jempol ini. Karena jempol paling labas di sisi sini. Ya, kita bisa evaluasi di situ. Ada jenisnya apa enggak? Kalau nggak ada jenis, kita lanjutkan sampai pasien itu betul-betul stabil atau tenaga medis. Mesinnya di mana? Mesin untuk pijat jantungnya di mana? Tidak ada sama sekali. Makanya kita perlu bantuan penolong yang lain. Kalau satu orang itu kalau yang dulu itu sistemnya algoritmanya bisa pakai napas buatan. Tapi yang sekarang itu nggak perlu napas buatan apa-apa. Ya kan napas buatan kita nggak tahu pasiennya apa, kita nggak tahu riwayatnya apa, dan malah. Ayu nggak koko. Ayu nggak koko. Ayu penyakit itu mau doa ya. Coba ya Bu ya, 2 kali siklus. Jadi gitu ya. Lalu mungkin ada yang mau nyoba? Itu targetnya adalah membawa pasien ke tenaga medis atau ke fasilitas kesehatan rumah sakit atau yang lainnya. Tapi sementara itu kan kita nggak mungkin nunggu tenaga medis dulu. Kalau lamanya itu. Interval waktu yang enggak sebelum selesai itu udah langsung atasnya gitu ya. Jangan sampai pasiennya itu nggak dikejut jantung dengan jangka waktu yang agak lama gitu. Jadi langsung kalau switchnya juga harus cepat. Karena kalau misalnya nunggu satu orang itu capek, karena pijat jantung tuh bisa sampai 30 menit itu sendiri itu pasti capek. Bisa setengah jam coba aja nanti 5 menit. Gitu. Ada lagi yang mau coba mungkin? Coba simulasi aja. Simulasi coba berdua. Misalnya Balik ke arah posisi gini. Nah, emang itu balik gini. Itu balik gini. Nah, itu balik gini, terus sudah baru kita balik. Nah, sudah balik badan. Nanti untuk yang memindahkan ke spine bone itu juga sama kayak gitu. Posisinya coba. Ini sudah sama. Pertama dibuka dulu ya spine board-nya ya. Biasanya pada cedera-cedera yang tulang belakang, mulai leher sampai bawah, dia kan bisa aja nggak bisa jalan lagi. Tapi masuk itu bisa, jadi dia bisa gerakan. Akhirnya harus pakai bantuan sepatu. jadi bukan digendong ke sininya. Ininya yang sini. Oh iya. Jadi masihnya diem aja. Gitu nih. Kalau yang tadi lama gimana? Kenapa? Kalau yang tandu yang lain. Berarti beli tandu baru. Tandu kayak gimana? Oh sama. Sama, ada apa? Bisa aja. Nggak bisa dibuka. Yang nggak bisa dibuka itu ya sama yang kayak ini tadi. Jadi intinya itu mirip sekarang mirip gini. Sama. Coba posisi badan aja. Kemudian kita Kalau bergerak terus akhirnya gimana? Lebih parah. Rusak. Bisa berdarah lebih banyak, bisa namanya nanti komplikasinya lebih jauh. Gitu. Syaratnya bidan itu apa? Yang tentu melewati 2 sendi. 2 sendi sama 2 plate atau 2 sisi. Nah, jadi kan misal anggota ini dia dikasih beda di sisi samping sama bawah. Sisi bawah untuk mencegah gerakan gini, sisi samping untuk mencegah gerakan gini. Jadinya harapannya dia bisa gerak kemana. ya, buat apa?
yang lainnya boleh di sisi dalam, di sisi luar tidak. Kalau ada 3 lebih bagus. Ya, posisi luar sama dalam dipakai semuanya. Nah misalkan, jadi kita pasangnya itu melewati 2 sendi. Kemudian tulang yang menonjol itu kita kasih padding, kita kasih bantalan supaya nggak lecet. Biasanya kalau dalam posisi yang sangat lama itu bisa lecet. Tiba ada pelentingan, biasanya muncul pelentingan. Ya, misalkan ini patahnya di sini di tungkai bawah, kita minimal harus mengamati lutut sama ankle. Ya, ini kayak gini boleh, tapi kepanjangannya ini karena ada yang lebih pendek lagi. Cuma 2 ukuran. Ya gini aja. Ini pasang bawah, satu lagi. Harusnya dilepas aja semua. Iya, ini nggak bisa dilepas. Kalau misalkan ada lukanya, kan kadang-kadang patah tulang ada sampai tumbuh luka gitu, tulang gitu. Nah itu sebetulnya harusnya reposisi itu paling nggak diluruskan. Misalkan tumbuhnya sampai gini, itu kita nggak bisa pasang kayak gitu, pasang benda ya, kita nggak bisa lurus, sedangkan ini bengkok gitu, harusnya di reposisi sedikit, tapi pasti sakit. Melihat soalnya. Nah itu tangannya nih. Itu Keluar. terus dia apa? Lah, tim medisnya balurnya itu kayak makan keluar. Terus ambulan juga Di sisi luar aja. Kalau misalkan kita punya 2 papan aja, pasang posisi luar. Kemudian ini kalau yang di tungkai bawah, tadi kan yang menonjol paling di sini sama di mana kaki. Ya, indikasi paddingan ada. Fungsi mobilisasi itu juga mengurangi nyeri. Ini lebih gampang dikain nafas terus karena tulang banyak ini udah nggak ada nyaman. Terus satu fungsi ini juga Kalau nggak ada apa-apa gini, bisa pakai apa? bisa pakai ini. Ya. Bisa malah style bedanya sama ini apa? Pasti bisa cuma aja. Sama 2 sisi. Sama kalau paha juga gitu, jadi harus melewati lutut sama melewati panggul. Panjang. Kalau lutut, kalau paha. Yang di tangan juga sama. Kalau misalkan di lengan bagian bawah harus melewati wrist sama elbow. Melewati sini. Kalau di sini juga sama. Harus melewati atas sama. Tapi biasanya kalau di atas itu bisa misalkan ada papan atau ini rumah sakit ada kencang, pasang ini bisa